Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sallam man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُبَلِّوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ وَثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Shadaqallahul azim. Sidang yang agung dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat jelas sehingga kita masih sempat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salam dan salawat pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Dialah nabi yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusihim wa samarati wa basyiris sabirin alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat-Nya sehingga kita masih sempat mengikuti salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, menjadi uswatun hasanah bagi seluruh menjadi rahmatan lil alamin. Saya selaku hati mengajak hadirin wal hadirat untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah di era new normal. Ada 3 amalan di masa sulit yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Jumat walaupun telah mengikuti protokol kesehatan. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah Jumat yakni era normal. 3 amalan yang perlu kita laksanakan di masa sulit ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelenggarakan salat Jumat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita serta menurunkan nikmat-Nya kepada kita. Semoga Allah menjaga kita semua dan segera mengangkat virus corona dari dunia ini. Kita berada di masa yang diistilahkan dengan new normal. Adaptasi kenormalan baru, meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja di rumah. Pendidikan juga diselenggarakan dengan cara belajar di rumah. Pandemi memang merupakan masa sulit. Lalu apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit ini? Beruntunglah kita sebagai seorang muslim atau umat Islam banyak diberikan anjuran oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi masa sulit ini, termasuk masa new normal. Ada 3 amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita lakukan di tengah masa sulit ini. Adapun amalan yang pertama adalah menumbuhkan kesabaran dan keimanan, dan yang kedua menumbuhkan optimisme, dan yang ketiga meningkatkan kapasitas. Adapun yang pertama adalah menumbuhkan atau meningkatkan kesabaran kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agenda utama ini di masa sulit ini, termasuk masa new normal itu, adalah meningkatkan keimanan dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadisnya adalah taun, yang merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Annahu kana adaban yab'athu Allahu 'ala man yasha, faja'allahu rahmat." Artinya, sesungguhnya wabah atau taun adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan keimanan dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula segala yang kita miliki semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik sejati yang sewaktu-waktu akan kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusihim was samarati wa basyirus sabirin. Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara
tanda kesabaran di masa pandemi ini menjadi meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tidak seorang pun hamba yang ditimpa wabah atau musibah lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui dan tidak mengetahui ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang kedua adalah menumbuhkan optimisme. Amalan yang kedua ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sulit yang pernah ia lalui adalah menjaga optimis. Beliau mengajarkan sikap optimis ini kepada para sahabatnya. Sikap optimis ini memang sangat dibutuhkan, sebab hidup di dunia ini hanya mengenal dua keadaan, yaitu keadaan kesulitan dan kemudahan. Keduanya silih berganti mengisi hari-hari di dalam hidup ini. Dua keadaan ini akan menjadi batu ujian bagi setiap manusia. Lurus atau tidak tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Dalam kondisi muda, optimis bukanlah suatu hal yang berat. Namun dalam suatu sulit terkadang tidak mudah menghadirkannya. Sebab yang selalu terbayang adalah hal-hal yang buruk. Padahal untuk bisa lurus dan bangkit dalam keadaan keterpurukan, modalnya adalah optimis. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih dalam menanamkan nilai-nilai optimisme dan terhadap para sahabatnya. Optimis ini harus selalu hadir dalam diri kita, bahwa kesulitan ini akan ada akhirnya. Harapan itu harus selalu ada, sebab dalam surah Al-Isra ayat 5 yang menjadi inspirasi kita ketika kita memperoleh kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Optimisme ini harus hadir dalam jiwa kita, bahwa pandemi ini akan berlalu, kemudian akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang ketiga atau amalan yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan kita di masa-masa sulitnya adalah meningkatkan kapasitas kita. Kita bisa melihat saat bagaimana menghadapi masa sulit ini di masa sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Saat terjadinya pemboikotan waktu itu, Bani Hashim yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot oleh kaum kafir Quraisy, diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama. Pemboikotan tersebut membuat Bani Hashim dan Bani Abdullah mengalami penderitaan dan
mengenaskan, yang penderitaan yang mengenaskan. Mereka terpaksa memakan apa saja demi bertahan hidup, termasuk dedaunan dan kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit unta lalu dibersihkan, kemudian ia bakar. Setelah itu ia lunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari ke depan. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya. Jadilah kapasitas para sahabatnya. Rasulullah SAW meningkat besar. Rasulullah SAW tetap melanjutkan dakwahnya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusianya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya masa-masa sulit saat ini, di masa pandemi, juga kita isi dengan meningkatkan kapasitas kita. Ketika kita banyak di rumah dan banyak waktu luang, pelajari hal yang baru, banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu ikuti pelatihan-pelatihan online yang bisa memberikan ilmu atau manfaat kepada kita. Cukup sekian khutbah yang sempat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, marilah kita meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghadapi masa pandemi ini, serta kita meningkatkan kapasitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat menghilangkan COVID-19 sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana sedia kala. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhal muslimin rahimakumullah, usiku wa iyaya bi nafsi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa habba man taqa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wahzulil kawaa'idin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa kama Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Rabbana inni a'udzu min jununi wal bisami wal corona syirk asqam. Rabbana inzil 'ala azabil hawr fitnati man ya'mal mamat wa fitnati man ya'mal dajjal. Rabbana sallallahu anfusana wa lam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yadhkuru al-'afwa wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa la tadhkuru zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus
الأسباب